Selamat berjumpa bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gracia Priantama Bolon dengan NIM 11S23053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami bangun bersama dengan tim, yaitu aplikasi sistem informasi SMK Negeri 1 Sigumpar, yang mana sistem informasi internal ini kami kembangkan menggunakan Flutter sebagai mobile client-nya dan backend API sebagai pusat datanya. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu sekolah mengelola proses akademik dan juga administrasinya secara terpusat. Untuk masalah yang kami selesaikan, yaitu data sekolah yang belum tersebar di berbagai media sehingga sulit dipantau dan juga sering terjadi duplikasi data. Untuk target pengguna dari aplikasi ini sendiri ada admin, tata usaha, guru, wali kelas, wakil kepala sekolah. Yang pertama di sini, saya akan melakukan demo. Demo yang pertama adalah demo login. Kita bisa lihat di sini, pertama, kita akan masukkan username dan juga password yang dibutuhkan. Misalnya di sini saya masukkan username saya itu makan, dan passwordnya adalah, maka ketika saya berhasil memasukkan password tersebut, saya akan masuk ataupun diarahkan ke beranda. Begitu pula nanti untuk di bagian webnya. Ketika saya memasukkannya di bagian web, misalnya loginnya juga dengan akun yang sama, maka saya akan masuk ke beranda. Seperti itu. Jadi, sebenarnya untuk bagian Flutter, halaman login ini berada di Lib Presentation Features bagian out, yaitu login screen dart. Jadi, saat tombol loginnya ditekan, bisa kita lihat di layar, pada bagian login screen dart-nya, saat tombol loginnya ditekan, aplikasi memanggil out provider, di mana out provider ini kemudian memanggil out service untuk mengirim kembali request-nya ke servernya. Lalu, jika berhasil, server akan mengirimkan si akses token dan juga refresh tokennya. Token itu kemudian akan disimpan dan di sini kita akan menggunakan ada yang namanya secure storage. Selanjutnya untuk sinkronisasi mobile dan web, pada mobile saya akan membuka menu pengumuman. Saat ini misalnya di sini saya akan membuat satu pengumuman baru. Misalnya saya tambahkan satu pengumuman baru, makan dengan isi pengumumannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi pengumuman berhasil ditambahkan kan? Nah, jadi ketika kita buka bagian front end-nya untuk bagian mobile di sini, kita login terlebih dahulu untuk webnya. Nah, jadi ketika kita tambahkan, kita buka lagi bagian si webnya itu, apa yang sudah kita masukkan di mobile tadi bisa kita lihat di bagian pengumuman. Misalnya tadi kan saya bikin pengumuman makan kan. Nah, di sini udah ada pengumumannya. Begitu. Untuk mobile dan juga uh, router ataupun dan juga webnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sinkronisasi antara web dan juga mobilenya. Jadi, uh, selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan web, maksud saya tampilan mobile, di mana saat ini tampilan dari sistem informasinya itu kan di sini kita set sebagai ini sebagai mobile eh, iPhone. Nah, jadi ketika saya mau ubah ke bentuk yang lain, misalnya di sini saya menggunakan iPhone SE, saya ubah ke bentuk Samsung Galaxy, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran masing-masing HP antara Samsung Galaxy S8 sama si iPhone SE tadi, seperti itu. Jadi, eh, saya juga ingin menunjukkan bagian responsifnya ketika saya mengecilkan dan juga membesarkan ukuran dari tablet. Nah, jadi si layout itu otomatis menyesuaikan. Kemudian di sini
Saya akan lihat juga di sini bagiannya ada, saya kecilkan ukurannya lagi hingga eh, ukuran seperti ini. Nah, jadi menunya itu berubah jadi drawer ya kan. Komponennya itu akan tetap dan dapat digunakan tanpa overlap. Hal ini menunjukkan bahwa si aplikasi yang telah kami bangun ini mendukung responsive design dan juga cross platform adaptation. Ini wajib karena karena dosen kami meminta untuk responsive UI itu disenggung. Lalu selanjutnya di sini saya akan mendemokan ketika saya loginnya gagal. Saya logout dulu. Nah, kita lihat di sini. Saya login dengan akun yang belum ada misalnya. Nah, jadi ketika username dan password yang sebenarnya tidak ada itu, server akan mengembalikan status 401. Jadi aplikasinya itu nggak crash sama sekali. Tapi si snackbar bakal menampilkan pesan username dan password salah. Ini menunjukkan error handling loginnya itu telah kita terapkan. Selanjutnya di sini saya akan matikan koneksi internetnya. Kemudian di sini saya akan membuka data halaman siswa. Request itu tidak dapat kita kirim. Misalnya di sini kan, saya buka ini. Nah, si request itu nggak dapat dikirim. Kenapa? Karena aplikasi akan menampilkan eh, pesan tidak dapat terhubung ke server karena kita tidak punya koneksi seperti itu. Dan dia akan menampilkan tombol retry. Ini menunjukkan aplikasi mampu menangani kondisi offline dengan baik untuk bagian mobile ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian API error. Sekarang saya akan menggunakan endpoint yang sengaja saya nonaktifkan. Jadi, si server akan mengembalikan status 500 internal server error. Jadi di sini misalnya kita matikan academic service. Lalu endpoint-endpoint untuk academic service itu kan nggak bisa eh, kita iniin sama sekali, kita gunakan sama sekali ya kan. Lalu kita lihat di sini bahwa UI-nya itu akan menampilkan pesan terdapat kesalahan pada server, aplikasi tidak berjalan normal, seperti itu. Selanjutnya, demo yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian token expire. Sekarang di sini saya akan menggunakan token yang udah expire. Saya akan membuka data siswa. Jadi server itu akan mengembalikan status 401 unauthorized, di mana si interceptornya itu pada Dio client. Kita lihat di bagian VS Code kita untuk filter itu. Si Dio client ini mendeteksi tokennya itu sudah expire. Aplikasi maka akan mencoba untuk refresh akun. Jika si refreshnya ini berhasil, request akan dilanjutkan. Nah, di mana ketika dia gagal, kita lihat di sini, kalau dia gagal, eh, token itu bakal dihapus dan user akan diarahkan untuk login kembali. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian analisis struktur arsitektur kita. Nah, untuk UI-nya itu kita akan menggunakan provider, repository, service, API, backend, dan juga database. Contohnya di sini ketika saya membuka data siswa, kita akan memanggil student screen. Lalu student screen akan memanggil student provider. Yang kemudian dia akan manggil lagi si student repository. Si student repository bakal manggil student service. Lalu si student service akan mengirimkan request ke endpoint get API students, di mana backend yang udah kita bangun akan mengembalikan ataupun mengambil data dari database dan mengirimkannya dalam bentuk JSON kembali ke aplikasinya. Lalunya di sini kita akan bahas ke bagian statement manajemennya. Contohnya ketika user membuka halaman siswa di sini. Ketika dia buka halaman siswa, set awalnya itu akan loading. Kemudian si provider akan memanggil API-nya. Di mana jika dia berhasil, loadingnya itu akan sukses. Dan jika gagal, loadingnya itu akan menunjukkan error. Provider kemudian akan menjalankan si notify listener-nya. Metode notify listener ini kemudian si UI akan otomatis melakukan rebuild karena si daftar siswa itu akan langsung muncul tanpa perlu refresh halaman secara manual, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian async wait atau asynchronous wait-nya. Misalnya di sini, saya menggunakan future list student get student async. Jadi, kenapa kita menggunakan future itu? Eh, kita menggunakannya karena data siswa belum tersedia saat function dipanggil. Jadi, di sini kita perlu konsep asynchronous karena aplikasi harus menunggu respon dari si servernya terlebih dahulu.
Jika asinkronus tidak digunakan atau async tidak digunakan, maka UI itu akan freeze sampai si request itu berjalan selesai. Dengan adanya async await, user tetap dapat melakukan scroll ataupun membuka menu dan melihat loading indikatornya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas bagian autentikasinya. Pertama, user akan login, akses token, secure storage, dan juga authorization, mengecek authorization header. Lalu, dia akan mengirimkan API request ya kan. Misalnya nih, si guru itu login pukul 8. Lalu, server akan mengirimkan token. Token itu akan disimpan. Jadi, saat membuka data siswa pukul 8.30, aplikasinya itu nggak bakal bisa digunakan lagi. Karena aplikasinya itu maksud saya tidak akan meminta token lagi karena token yang sama akan digunakan kembali saat kita melakukan login melalui authorization header namanya. Jadi kita nggak perlu lagi login gara-gara kita menggunakan token yang sama dalam rentang waktu 8 sampai 8.30. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian eh, code networking. Jadi bukan hanya mengambil data, function ini sengaja kita pisahkan karena semua service itu kita perlu ketahui bahwa UI itu tidak boleh tahu endpoint API. UI itu tidak boleh juga mengetahui dan juga mengelola tokennya langsung. UI juga tidak boleh menangani DO exception. Jadi jika token berubah, cukup ubah service-nya aja tanpa mengubah UI-nya. Seperti itu. Ini eh, kita langsung aja lanjut ke bagian code authentication. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian code loginnya. Ini provider login, loading login screen ada di sini. Oke, jadi di sini function ini tidak hanya untuk login aja. Jadi di dalamnya ada request token, penyimpanan token, pengembalian profile user, update outstate, dan juga ada notify listener. Karena si logiknya itu kita tempatkan di provider, bukan di widgetnya. Perlu kita ingat. Selanjutnya, eh, saat ini aplikasi menggunakan pendekatan online first untuk mengetahui seluruh data selalu konsisten dengan backend. Jadi konsekuensi dari hal tersebut adalah beberapa fitur masih membutuhkan koneksi internet. Jadi untuk trade-off-nya kali ini, di sini jika project ini dilanjutkan, kami akan menambahkan local caching dan juga menggunakan SQLite ataupun Hive sehingga data terakhirnya itu dapat tetap diakses saat offline. Begitu adalah trade-off kami. Jadi untuk menutupnya, kekuatan utama aplikasi ini adalah penggunaan arsitektur yang berlapis, pemisahan UI dan juga logic, state management yang terstruktur, autentikasi berbasis token, sinkronisasi data antara mobile dan juga web yang berjalan dengan sempurna, serta kemampuan penanganan berbagai kondisi error seperti login gagal, misalnya ada offline mode, API error, dan juga token expire, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.